Sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang kerap mengganggu warga yang melintas, hingga sosok noni Belanda yang tak jarang menampakkan diri di area villa ini. Apa jadinya jika sebuah rumah peristirahatan atau sebuah villa dibiarkan kosong untuk waktu yang lama? Seperti villa yang satu ini, berlokasi di kawasan Sawangan, Depok. Sebuah villa yang pernah dimiliki oleh keluarga seorang dokter dibiarkan terbengkalai tak berpenghuni tanpa ada alasan yang pasti. Keadaan bangunan villa yang rusak parah serta semak belukar di segala sisi mempertajam aura mistis dan angker dari sebuah villa yang terbengkalai lebih dari 25 tahun lamanya. Beragam cerita mistis pun hadir menyelimuti bangunan villa ini. Banyak situ, jadi terutama nenek-nenek berambut panjang, putih. Jadi suka ada penampakan. Angker kalau di sini, apalagi kalau malam. Saya kalau lewat ya gimana ya, bulu merinding aja gitu kalau sendiri. Pernah dari atas di tengah tuh dengar suara perempuan nangis. Apalagi nih di atas sini nih. Di sini dulu pernah ada tukang nginep di sini, dia sering ketawain. Mulai dari penampakan sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang kerap mengganggu warga yang melintas, hingga sosok noni Belanda yang tak jarang menampakkan diri di area villa ini. Jadi pernah lihat seperti penampakan itu. Jadi pernah lihat, tapi ya noni Belanda. Tak hanya itu saja, villa yang berada tepat di sebuah tanjakan yang curam ini disinyalir sebagai sarang makhluk halus yang kerap meminta tumbal. Sehingga erat kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang sering terjadi hingga meregang nyawa. Ya motor yang suka jatuh sendiri atau kepental gitu. Ada yang meninggal, ada yang luka. Paling sering di lokasi sini, yang tikungan. Sering banget nih kecelakaan tikungan bagian sini nih. Karena katanya nih di bagian kebun-kebun ini sering ada kuburan, suka ada kuburan gitu. Ya, itu sering terjadi kecelakaan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, tapi banyak juga yang meninggal. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mengungkap fakta di balik kelamnya peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di sekitar area villa? Ataukah peristiwa kecelakaan yang terjadi berasal dari faktor kelalaian dan ketidaksengajaan tanpa adanya campur tangan makhluk gaib yang seolah meminta tumbal nyawa manusia? Ini nih Ruth, bentar ya. Ini sih, bener. Ini villanya ini kayaknya sesuai sama Sherlocknya Pak Samsu. Langsung masuk aja kali ya? Oke. Penelusuran pun kami mulai dengan memasuki sebuah gerbang. Tak memerlukan waktu yang lama, Rudi mulai merasakan aura janggal dari villa ini. Kenapa? Kenapa Ruth? Bau darah. Bau darah? Sesuai nih. Jadi gini, sekarang kita lagi ada di daerah Sawangan, Depok, namanya Villa Rosa. Dan ini di depan ada jalan kan? Di situ juga ada jalan. Ini sekarang kita lagi lewat pintu belakang karena pintu depannya itu nggak bisa dilewatin. Jadi di persimpangan ini itu banyak terjadi kecelakaan. Dan warga sekitar tuh bilang percaya kalau kecelakaan itu terjadi karena rumah ini butuh tumbal. Kamu tadi bilang ada bau darah kan, Ruth? Gimana menurut kamu? Kamu lihat apa? Kasihan kamu. Aku? Bukan kamu. Siapa? Bener, Ruth. Perhatian Rudi seolah tertuju pada sebuah patung berbentuk anak kecil yang sudah terlihat rusak.
Patungnya udah rapuh sih kalau dilihat. Kamu lihat apa, Ruth? Apa yang kamu rasain? Di rumah ini ada sesuatu seperti kekuatan yang besar yang bisa ngabulin permintaan. Tapi di mana ada permintaan, pasti ada persembahan. Permintaan gimana maksudnya? Kamu pingin nggak jadi orang kaya? Ya semua orang pengen lah. Tapi harus usaha dulu kan? Ya, pastinya harus usaha dulu. Lebih enak kalau instan kan? Terus habis itu bermain dengan jin gitu untuk membantu biar kaya. Dalam sini ada 7 anak kecil. 7 dalam satu patung. Ya, Seperti apa bentuknya? mereka sedang berkeliaran di sana. Anak kecil itu dibunuh sejak di dalam kandungan. Mereka dari ibu yang berbeda. Mereka adalah persembahan untuk kekayaan. Mereka Jahat banget. pada suatu hari harus lahir, tapi tanpa kepala. Darah mereka dihisap sama si pemberi kekayaan. Kepalanya lihat, Ya. sedikit bergerak kepalanya. Agak jatuh jadi agak jatuh. Ini baru satu cerita yang tragis di sini. Masih banyak cerita-cerita lain di dalam. Oke, kita lanjut. Lokasinya tempat dianya itu jadi nggak tetap di situ. Misalnya di sini nih anak kecil, nah besok pindah kemana. Yang penting dia ada di area sini. Jadi nggak netep di pojokan sini aja gitu. Jadi pindah-pindahan gitu. Ini licin habis hujan, apalagi aku yakin di sini banyak ular. Ada satu yang sangat kuat di sini. Ada satu besar, tinggi besar, hitam. Tinggi besar hitam. Dan dia biasa dipuja sama orang-orang yang gila harta. Ada beberapa orang yang pernah memuja dia dan mempersembahkan sesuatu. Jadi anak-anak itu memang adalah tumbal. Tapi bukan cuma anak itu yang ditumbalkan. Apa aja? Perempuan itu juga. Sesosok perempuan mencoba mendekat ke arah kami, seolah memberikan sebuah cerita yang kelam. Ada seorang perempuan, dia nggak bersalah sebenarnya. Tadinya dia itu memang dia ini memang sosok jin korin, jin saudara kembar manusia. Nah, dia si manusia tersebut itu adalah salah satu korban kecelakaan, tepatnya di salah satu tikungan di sekitar villa ini. Rumah ini. Oke, villa ini.